Anies jadi kayak kembang direbutin semua kembang gitu, dan perebutan itu tentu kita tahu di ujungnya tuh akan ada semacam kesepakatan. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan Capres 2024, kini kubu Demokrat merapat. Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Ya. Nah. Dunia politik. Saya masih menggunakan seragam militer. Beliau masih seorang tokoh akademisi atau cendekiawan yang ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa. Kemudian, sekian tahun kemudian, dipertemukan dalam sebuah ruang demokrasi, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Tentunya tidak kemudian memudarkan semangat persahabatan. Kedekatannya sangat dekat gitu, sangat dekat, sering komunikasi, sering diskusi. Jadi kalau misalnya nih, kalau kami ya ngelihat kalau Mas Ahy dan Mas Anies bertemu gitu, kalau berdialog atau berdiskusi itu seru gitu. Kayak dua pendekar di tingkat tertinggi lagi jajal pukulan gitu, tapi saling mengisi satu sama lain gitu. Partai-partai yang telah menentukan sikapnya. Partai Nasdem contohnya, mengikuti, telah mendeklarasikan calon presiden tahun 2024. Sudah berkomunikasi juga dengan Demokrat termasuk PKS di Jakarta kemarin. Dan kita menghormati sepenuhnya, itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Begitu pula sebaliknya, mereka menghormati kedaulatan proses dan mekanisme yang berlaku internal di Partai Demokrat, termasuk di Partai PKS. Jadi sampai dengan hari ini, suasana dan kebersamaannya masih baik, tetapi sekali lagi kita sama-sama terus membangun komunikasi dan silaturahmi, semoga ada kebersamaan. Saya lihat usianya banyak yang berusia belia, banyak yang berusia di bawah 40 tahun, generasi Z, generasi milenial. Semoga ini membawa kebaruan bagi Jakarta kita. Walaupun sebetulnya muda tua itu relatif, yang bisa diukur generasi Z-nya, umurnya boleh diukur. Kalau yang diceritakan masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, maka dia masih muda. Jadi berapapun hitungan umurnya, gitu. Jadi lihat aja kalau ada pidato, dimulai dengan kalimat dulu, nah ini udah tua ini. Udah tua ini. Kalau ceramah dulu udah tua ini. Tapi kalau besok, kelak, maka berapapun hitungan tahunnya, maka sesungguhnya masih muda. Pengurus baru harus berorientasi ke depan, berorientasi kepada perubahan. Partai Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun bangunan koalisi belum resmi.
masih pernyataan sejumlah elit partai. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuturkan, selain PKS dan Demokrat akan ada partai lain lagi yang mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Yang pasti bahwa akan ada 1-2 partai lah dari yang sudah kita sebutkan kemarin, PKS, Demokrat, ya, yang akan bergabunglah, kata Ali saat diminta ketanggapan Kamis kemarin. Nasib partai politik itu akan sangat tergantung bagaimana pemilu 2024. Ini menjadi pertimbangan parpol-parpol karena akan rumputkan menjadi salah satu hal yang menentukan nasib partai ini ke depan, tutur Ali. Siapa saja partai tersebut Ali tak mau membocorkan, nggak usah sebut nama ya, ujar Ali singkat. Lebih lanjut, bagaimana cawapres Anies, apakah sudah ada pengerucutan nama? Ali mengulang kembali pernyataan Paloh. Belum, kalau untuk cawapres kan Pak Surya sudah diserahkan kepada Pak Anies memilih siapa saja yang akan menjadi cawapresnya. Oke Bung, terima kasih. Ikuti informasi selanjutnya. Bravo, pembaruan militer. Kira terlepas apapun motif kehadiran Anies Baswedan dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah karena Anies sebagai gubernur DKI misalnya, atau karena Anies adalah temannya AHY, tapi publik akan selalu mengaitkan momen ini semua sebagai upaya untuk merajut kebersamaan soal kemungkinan Anies dan AHY bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu asumsi ini sangat wajar karena keduanya selalu muncul dalam radar survei yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif layak untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Tentu saja semuanya ini diupayakan supaya keduanya sangat mudah untuk bisa dipasangkan dan disandingkan tentu saja dengan nama-nama besar lain, misalnya seperti Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo yang juga sangat muncul dalam radar survei. Dan yang paling penting, chemistry politik keduanya sangat mungkin bisa ditautkan, mengingat Anies dan AHY adalah sosok yang saat ini berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Dalam konteks itulah kemudian kehadiran Anies dalam pelantikan Demokrat DKI pasti selalu dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. 2 tahun terakhir ini di kepemimpinan Mas AHY selaku Ketum Partai Demokrat memang ada wajah yang berubah dari Demokrat. Masyarakat melihat bahwa Demokrat saat ini itu lebih dekat dengan mereka. Lalu kemudian kami sering sekali menyuarakan pembelaan di publik itu yang sering sekali sesuai dengan harapan publik, atau ketum kami itu sering sekali menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan mood publik gitu. Jadi benar-benar apa yang kami sampaikan itu adalah Demokrat berkoalisi dengan rakyat, benar-benar kita wujudkan. Dan kemudian masyarakat juga melihat bahwa kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia benar-benar turun langsung membantu masyarakat, ya, sesuai dengan instruksi Mas AHY, dan Mas AHY sendiri juga memberikan contohnya juga. Nah, kemudian inilah yang menjadi katakanlah kapitalisasi semua hal ini terakumulasi menjadi kekuatan baru nih. Masyarakat melihat bahwa ada harapan baru pada sosok Mas AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang mungkin saja di 2024 nanti sangat pas dan pantas untuk bisa menjadi salah satu calon presiden gitu. Memang aspirasi-aspirasi ini banyak yang kami temukan, ya, disampaikan oleh kader-kader kami pada saat mereka menyerap aspirasi dari masyarakat. Namanya anggota dewan kami kan wajib tuh Pak bertemu dengan masyarakat, terutama pada saat pandemi ini karena kita bantu bener-bener nih masyarakat di lapangan. Nah, kemudian yang kedua juga, memang kita ini kan sedang ada konsolidasi internal, ya. Ada perubahan kepengurusan di berbagai provinsi. Saat ini sudah 32 provinsi yang berganti kepengurusan dan sebagian besar sudah dilantik. Nah, di setiap pelantikan ini ternyata kader-kader ini, pengurus-pengurus ini kuat sekali gitu menyampaikan aspirasi AHY presiden gitu. Meskipun sebenarnya bagi Mas AHY sendiri, bagi Ketum AHY sendiri ini masih terlalu dini gitu. Kami, kata Mas AHY, meminta kepada seluruh kader dan pengurus, fokus saja kita kerja bantu rakyat. Kita konsolidasikan organisasi, kita fokus kerja bantu rakyat untuk masalah capres-capres nantilah di 2023 gitu. Nah, terkait dengan Mas Anies ini kan dengan Mas AHY sebenarnya sahabat lama gitu. Ya, sahabat berdialektika, berdiskusi saat Mas AHY masih berbaju tentara, Mas Anies dulu masih seorang akademisi gitu.
Nah, sehingga kalau kita lihat ada chemistry yang sangat kuat di antara beliau, ya karena memang ini ada Setelah AHY melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan, kini putra Gus Dur, Yeni Wahid dan Ahok lagi melakukan sebuah konsolidasi bersama Anies Baswedan. Pak Surya, Partai Nasdem itu memfasilitasi, mendorong mereka-mereka di pilkada, bupati, wali kota, gubernur yang bukan dari partai, siapa saja yang mereka anggap kompeten, didukung, difasilitasi, dibantu semuanya. Jadi ini adalah sebuah sikap konsisten. Anak milenial Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus, dan disitu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum dia disprindik mending gua pasang badan dulu tuh, kira-kira begitu kalau kayak orang Medan berpikir tuh. Jadi itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa tentu Pak Surya Paloh udah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya Surya Paloh orang yang udah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita melihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok udah mau pemilu, tapi karena ditunggu oleh sprindik. Kira-kira begitu. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik, Anies Baswedan ini ya fenomenal aja kan. Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi. Sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang begitu, oh kami akan teruskan. Ya buat apa? Dalam kontras hari-hari ini tentu orang ingin menghindar dari sphere of influence politik Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan diulurkan rakyat tuh. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses, ada aja yang sukses, yang nggak sukses. Tapi orang merasa udahlah, sudah cukup lah. Era Pak Jokowi udahlah, kita ganti era lah. Kan bosen kan 7 tahun kan. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lo pas sukses apa nggak sukses orang mau anggap udah beli baju baru. Nah Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politik Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan, ya Pak Jokowi juga cuma bisa kerja, apa bedanya tuh? Kerja kan sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Anies ambil alih isu itu tuh, jadi dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Pak Jokowi untuk kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja nggak ada hasilnya, mending narasi aja tuh. Jadi untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang lindungi Anies dengan mengatakan itu akan periode, jangan ada yang ganggu Anies, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu